Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas bimbing temannya untuk berdoa bersama. Doa belajar, marilah kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Kalau ibu panggilkan namanya, silahkan sebutkan huruf apa, emoji yang sesuai dengan keadaan dan kondisi hati Ananda semuanya. Bisa? Oke. Arangga. C. Wah, bersemangat. Dimas Febrian. Yurika Nabila. Oke. Sudah siap mau belajar? Apa kabar anak-anak ibu pagi ini? Sehat dan selalu semangat. Oke. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa? Tekanan hidrostatis. Siapa yang masih ingat ya, faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Silakan Ila, ada berapa Ila? Ada 3, apa saja? Kedalaman fluida, percepatan gravitasi, dan massa jenis. Benar ya? Bagus, masih ingat. Coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa ini? Ikan dalam akuarium ya. Nah, untuk ikan ini kira-kira ikan mana yang mengalami tekanan hidrostatis paling besar? Oke, silakan Risva. Dea, gimana yang lainnya? Sama. Siapa ya yang bisa menyebutkan alasannya? Oke, silakan Kristi. Oke, karena kedalamannya ya, Kristi. Bagus, mantap jawabannya ya. Karena kedalamannya paling besar, paling jauh, maka tekanannya paling besar. Baik. Coba perhatikan gambar. Nah, ini ada bejana berbagai bentuk ya. Menurut Ananda, bagaimana tekanan yang dialami oleh fluida pada titik-titik tersebut? Ini ada titik A, B, C, dan D. Gimana? Apakah tekanan yang dirasakan di titik A, B, C, dan D ini sama? Sama. Nah, kira-kira kenapa ya dia sama? Oke, silakan Marlina. Menurut saya jenis fluida ini sama, Bu. Terus kedalaman titik ukurnya juga sama. Oke, bagus ya. Menurut Marlina, karena jenis fluidanya masih sama, terus kedalamannya juga sama, makanya dia memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tekanan. Lebih spesifiknya, kita akan membahas tentang hukum Pascal. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu Ananda semuanya diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar hukum Pascal. Yang kedua, menentukan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Yang ketiga, menganalisis penerapan hukum Pascal pada teknologi tertentu. Coba perhatikan. Jelas gambarnya? Nah, menurut pendapatmu, mengapa mobil bisa terangkat? Siapa yang mau ngasih? Oke, silahkan Radiatul. Karena menggunakan alat. Siapa yang mau memberikan pendapat? Oke, silahkan Rahma. Mobil mendapat tekanan dari bawah. Ini adalah jawaban sementara. Terima kasih Radiatul dan Rahma ya. Nah, jawaban sementara ini akan kita cari kebenarannya lewat proses praktikum di dalam kelompok. Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit.
Silahkan perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya. Yang pertama, seperti biasa, silahkan lengkapi dulu identitasnya ya. Baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Hari ini adapun IPK-nya melakukan percobaan hukum Pascal. Dalam hal ini kita menggunakan media simulasi PET, kemudian mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi yang telah dilakukan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami hukum Pascal. Kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini yang pertama yaitu Android. Kemudian media simulasi PET, udah sama tampilannya seperti yang di depan. Nah, coba lihat di sini ada pilihan, klik dulu yang nomor 3. Tampilannya berubah seperti ini. Untuk yang pertama, sebelum masuk ke PET, kerjakan tabel 1 dulu. Cari gaya beratnya dulu. Gaya berat dari massa yang akan kita gunakan. Misal, yang pertama, massa yang akan kita gunakan itu 250 kg. Ya. Gaya beratnya berapa? Di situ kan sudah Ibu tuliskan, W sama dengan massa kali gravitasi. Massanya 250, gravitasinya kasih 10. Oke, tinggal dikalikan ya. Dapat hasilnya dituliskan di tabel kolom 1. Ini kan kalau di sini dari sini ke sini kan 1 meter nih. Ya, 1 meter. Nah, berarti ini 0,2 ya kan? 0,4, 0,6. Berarti setiap satu garis mewakili 0,2. Nah, sekarang masukkan beban yang lainnya. 500. Ya. Kalau 500 boleh pakai yang 500, boleh pakai yang 250 tambah 250 sama aja. Kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis pengamatan. 1. Ketika beban dimasukkan ke dalam penampang berisi air, apakah terjadi perubahan kedudukan air? Jawabannya iya, terjadi perubahan kedudukan air. Bagaimana hubungan antara gaya di kedua penampang dengan tekanan? Jawabannya, berdasarkan konsep tekanan, P sama dengan F per A. Maka semakin besar gaya, maka tekanan akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari percobaan tadi, ya kalau dilihat dari LKPD, tadi kita membuat analisa, ya pada simulasi PET itu ada 2 penampang ya, ada penampang kecil dan penampang besar. Di penampang kecil dikasih beban, ya, sehingga air pada penampang besar terangkat, ya seperti itu. Nah, itu merupakan prinsip dari hukum Pascal. Bunyinya adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Jadi misalnya itu ada gambar zat cair berada di dalam kantong itu ya, kantong plastik, kemudian kantong plastiknya dilubangi, ditekan, kemudian airnya keluar ke segala arah dengan sama besar. Cipratannya sama kuatnya ya. Kita sudah mengetahui yang namanya tekanan. Simbolnya P, F per A. Jadi, di sini ada yang dinamakan dengan penampang. Ini penampang kecil, ini penampang besar. Pada penampang kecil diberikan gaya. Nah, di sini penampang kecil itu dia memiliki luasan. Maka ketika diberikan gaya pada luasan tertentu, di sini terjadi yang namanya tekanan. Nah, Ibu ibaratkan P1. Nah, tekanan yang diberikan pada penampang ini ya, diteruskan pada zat cair yang berada di dalam penampang. Prinsip hukum Pascal,
tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Jadi besarnya tekanan ini sama ya, seperti yang kita praktikumkan tadi, berdasarkan simulasi PET, ketika diberikan gaya, kebetulan yang digunakan tadi adalah gaya berat ya, beban. Nah, ketika diberikan beban ke bawah, ini ditekan ya, maka air yang sebelah kanan atau penampang besar menjadi terangkat. Nah, ya kalau dia terangkat berarti dia juga mengalami tekanan ya di sini. Nah, tekanannya sebesar apa? P2. Kalau berdasarkan hukum Pascal, tekanannya itu nih ya, tekanan yang diberikan pada zat cair pada ruang tertutup diteruskan dengan sama besar. Nah, jadi artinya P1 dan P2 itu sama. Yang berbeda adalah luas penampang dan gaya. Untuk menguji pemahaman Anda semuanya, silahkan mengerjakan evaluasi harian. Oke, silahkan dibuat namanya dulu. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Sudah dikerjakan latihan tadi ya. Ibu singgung sedikit masalah penerapan hukum Pascal ya. Di sini secara umum ada 3 penerapan hukum Pascal. Yang pertama itu ada dongkrak hidrolik, kemudian pompa hidrolik ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil. Ada 3. Nah, untuk lebih pahamnya, coba simak video ini. Pascal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dongkrak hidrolik. Saat ban mobilmu bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil loh. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada 2 piston sebelumnya. Yang Pascal yaitu mesin hidrolik. Pada prinsipnya mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston yang lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat temukan tadi yaitu di tempat cucian mobil. Nah, baik, dari pembelajaran hari ini ya, mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah mempelajari tentang hukum Pascal ya, di mana hukum Pascal ini dia berbicara tentang tekanan ya. Apabila tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, ini syaratnya ya, kemudian diteruskan ke segala arah dengan sama besar ya. Pada prinsip Pascal ini dari hasil diskusi kita bersama tadi dapat kita simpulkan juga bahwa prinsip Pascal ini memiliki banyak keuntungan ya. Ya, berdasarkan persamaan tekanan tadi, kita tahu bahwa kalau pada sistem hidrolik itu ada 2 penampang, ada penampang kecil dan penampang besar ya. Nah, ketika gaya yang diberikan pada penampang kecil, maka gaya itu juga akan diteruskan gitu ya. Nah, tekanannya sama besar. Keuntungannya adalah dengan gaya yang kecil, sistem hidrolik ini bisa mengangkat beban yang lebih besar. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, silahkan ya anak-anak ibu mengisi lembar apa-apa saja yang sudah dipelajari hari ini, kemudian apa saja yang sudah dipahami. Untuk pembelajaran hari ini mungkin ibu cukupkan sampai di sini. Kebetulan tadi ada satu kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ibu ucapkan terima kasih, kemudian semoga di kesempatan berikutnya ada kelompok-kelompok lain yang berkesempatan untuk menampilkan hasil diskusinya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan selamat dan terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Pertemuan berikutnya, silahkan dipelajari materi tegangan permukaan, dibaca dulu di rumah ya. Nah, untuk penugasannya nanti tolong dikerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selamat siang. Siang, Bu.